Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik teman-teman Yara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini tanggal 22 Maret 2021 bertepatan dengan hari di mana saya akan melakukan pra-ujian. Nah, seperti apa rangkaiannya dan seperti apa keseruannya dalam pra-ujian kali ini? Ya, insya Allah kali ini kita akan memakai kuda lain. Nah, yang di belakang itu kudanya, kemudian akan dipimpin oleh Langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini ya akan ada pra-ujian dari Kang Ratman. Insyaallah kita sama-sama berdoa semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberikan keberkahan ya, bukan cuma kemudahan tapi keberkahan insyaallah. Mari kita sama-sama buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berharap ada hal-hal yang tidak diinginkan ya di jalan, walaupun ya kalau pra-ujian bahasanya memang santai ya, karena ya apa ya, rekreasi sebenarnya. Kalau Anda bilang boleh dibilang kalau perbandingan sama ujian ya, lebih ke arah ya rekreasi, terus mencoba banyak hal ya, tapi ditemani gitu. Jadi kitanya senang insyaallah, jadi nggak usah terlalu dibawa Nyebrangnya juga. ya, sekalian belajar nyebrang jalannya. Jadi kalau pra-ujian itu yang diuji adalah teknik ya, yang diuji teknik. Kalau ujian yang diuji mental. Kalau pra-ujian kan kayak misalnya nanti harus ada tuh kenternya, harus ada routingnya, harus ada nyebrangnya, harus ada walkingnya, harus ada racingnya, harus ada. Terus posisi kita saat racing, saat kudanya kenter gimana, saat dia trotting gimana, terus relax ya, terus cara nyebrang. Jadi teknik yang dikejar, teknik. Cuman kalau nanti ujian yang dikejar mental berkuda sendiri. Kalau sama pra-ujian maupun ujian sama-sama ngelewatin jalan yang sama. Cuman kan beda kalau ujian kan sendiri Tanpa kawalan ya? Tanpa kawalan. Cuman paling dokumentasi aja. Dan itu harusnya tidak mengganggu sedikit pun ya. Harusnya tidak mengganggu. Ya, jadi insyaallah hal-hal yang dari Anda dulu ya, hal-hal yang perlu perhatikan saat pra-ujian kalau lain, atau saat pra-ujian pertama kalau belokan ya. Kalau belokan usahakan jangan mepet. Kalau misal belok kiri agak ditarik ke kanan, selalu diajarin kan ya. Kalau misal belok ke kiri agak tangannya nge-slide ke kanan. Dipimpin sama Langit, tapi tetap aja ya, masing-masing kuda mah tetap masing-masing. Langit itu cuman memancing biar nanti ada kenternya, memandu ada kenternya, ada trottingnya. Terus nanti polisi tidur jangan lupa diingetin ya, hap setiap kakinya mau ngelangkah ingetin hap biar nggak ada kesandung. Kalau misalnya kesandung tarik sekali, lepas langsung biar dia ada kemampuan ya, tarik sekali buat ngagetin dia kesandung, terus ada kemampuan recovery jadi dilepas ya, biar ada. Kalau pesawat kan kalau jatuh kan gini ya, sama kuda juga kalau coba aja ditarik dua-duanya pasti jatuh gini. Tapi kalau misalnya agak dilepas dia nanti naik lagi kan. Ya, terus nanti di kampung ya, nanti Pak Ruli udah hafal sih di kampung itu ya, usahakan jalan ya, di turunan jangan trotting. Nah, hal-hal yang kita lakukan di pra-ujian itu terapkan juga nanti di ujian. Kayak misal di kampung jangan lari-lari ya, jalan aja. Di turunan jangan lari-lari, jalan aja. Di bagian-bagian yang berbahaya nanti Pak Ruli pasti hafal, itu jalan aja, jalan. Insyaallah itu aja sih. Terus nanti jangan lupa mampir ke rumah. Ya, sekedar mampir aja biar tahu rumah Ustadz di mana. Karena Bu E tadi pagi bilang salah satu bagian sakralnya ujian adalah mampir. Masya Allah. Bu E yang bilang ya, bukan saya yang bilang ya. Walaupun ada tuan rumahnya, ada orang atau enggak, yang penting di situ ngasih makan kudanya, habis itu berangkat. Dan insyaallah itu aja kalau dari Ana. Nanti dipandu lebih detailnya sama Pak Ruli ya. Paling juga Ana dokumentasi terus melihat dari jauh ya, kekurangannya apa, nanti kita perbaiki.
Terus kunci pakai laying, jangan mau trotting ya. Kalau misalnya langitnya kenter, aja kenter, paksa kenter, pecut aja. Kalau nggak mau kenter dia pecut aja, nanti dia kenter. Nah langitnya juga menyesuaikan kecepatannya perlu ya. Maksudnya kalau kecepatannya jangan tanggung. Kalau kecepatannya tanggung kan nanti lain bingung, lain kan panjang. Kalau si langit bisa kenter, lain belum tentu kalau kecepatannya tanggung, harus di ngebutin sedikit nanti lainnya. Kasih insyaallah sama lagi kalimat. Kalau yang ada tambahan. Ya, kalau saya pribadi tambahannya mungkin spot-spot ya, spot-spot di mana kita harus walking, di mana kita harus kenter, itu aja. Spot-spot di mana harus kita walking. Ini praujian ini kan masih dipandu. Antum juga istilah kata tinggal ngejalanin lain aja kan gitu ya. Dikasih tahu biar antumnya udah aware duluan nih. Nantinya Pada saat jalan, oh iya benar di sini, oh gitu. Insya Allah. Jadi pada saat nanti ujian ketika nggak ditemenin ya udah klik duluan. Nah, jadi ini review aja mungkin sedikit. Kayak di tikungan, kalau bisa sih kita walking lah di tikungan. Kalau bisa kita walking. Kalau tikungannya tidak terlalu signifikan atau tajam atau mungkin tikungan yang terhalang di sebelah sana nggak kelihatan. Kayak misalnya ada tembok tinggi kah atau apa gitu, itu nggak boleh kita trotting pun kita nggak boleh. Better kita walking aja lah. Takutnya di sana ada motor atau apa gitu kan main ini gitu kan. Nah itu. Terus juga yang kedua, jalan di depan ada keramaian atau mungkin di situ memang biasanya rame, spot rame. Seperti di salah satu di sini lintasan ini ada kampung di situ yang agak ramai lah. Untuk kantor desa juga ya, usahakan jalan kantor desa. Kantor desa juga. Terus nanti lewat Etika kesana. aja sih etika. Ya. Kalau lewat ke sana, boleh lah nanti kita coba-coba trotting terus kenter. Terus yang ketiga, di turunan kita nggak boleh kenter. Itu trotting pun kalau bisa jangan walking aja lah. Udah walking aja. Berlaku semua turunan ya? Semua turunan pokoknya. Apalagi tajam kan. Insyaallah. Ya, karena prinsip Yarla ini kan kita berkuda ini yang pertama selamat diri kita, selamatkan diri kita, yang kedua kuda, yang ketiga orang di sekitar kita. Gitu. Itu prinsip Yarla dari awal. Nah, gitu. Itu kita harus ketahui. Maka dari situ gimana caranya supaya kita berkuda dengan aman dan nyaman. Siap gitu. Nyaman ke kita, aman juga buat orang lain. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kalau spot-spot kenter ya pasti udah inilah ya. insyaallah. Trek lurus Jalan seperti raya. itu, jalan raya. Beneran. Terus juga jalan berlubang kan. Posisi kita jadi nikmat. Di depan banyak jalan lubang, kita nggak usah jalan kenter. Trotting pun kita jangan, kalau bisa walking. Oke aja. Banyak jalan berlubang. Nah, kalau daerah sini ke sana kita udah hafal lah ya. Kalau di kita trekking, biasanya ada forwarder di depan. Leader. Bukan leader sih, forwarder. Oh ya, yang motor ya. Ya betul. Forwarder itu nanti di sana mereka infokan ke leader. Boleh di sini Oke. kondisi aman, cukup aman bisa kenter. Kalau misalkan ini jangan dulu kenter karena ini jalan lurus pun ternyata di depan sana banyak lubang. Nah gitu. Seperti itulah kurang lebih ya, kita jadi hati-hati. Oke, gitu aja. Oke, tambahan sedikit dari Ana ya. Jadi berkuda di jalan tuh nggak usah dianggap sulit ya. Maksudnya jangan dianggap takut walaupun rame ya. Kudanya tuh semakin posisinya sulit, kudanya tuh semakin patuh sama kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa di sini kok agak susah gitu ya. Tapi nanti di posisi-posisi rame dia nanti percaya banget sama kita. Nah, makanya kenapa ujian tuh latihan mental benar-benar berdua antara kuda dan kita. Benar-benar harus saling percaya. Soalnya kalau misalnya di sini susah ya, nanti makin lama ke sana, terutama di jalan raya tuh, kuda perasaan saya kuda di jalan raya tuh lebih nurut, karena dia juga takut mau ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Kita cuma kita ya lah benar. temennya Jadi gitu. jadi penunggangnya lah, hidup mati saya di penunggang, jadi saya beneran ikut gitu. Benar, kayak gitu. Artinya ya kita bawa santai aja berkuda di luar, di jalan rame, terus di jalan raya nyebrang tuh dibawa santai aja, insyaallah tidak semenakutkan. Artinya jangan takut lah. Ya, insyaallah. Seru malah. Bismillah. Malah seru kan ya, padahal ya kita malah mau keluar terus gitu. Jadi artinya ya jangan dibawa takut, dibawa rileks, kita sambil belajar banyak. Udah cukup. Ya, kalau begitu sok mangga disiapkan. Tambahan sedikit, kalau nanti pada saat nyebrang nanti kita bareng aja ya. Iya. Gitu. Nanti nunggu langit duluan, nyebrang beriringan maksudnya gitu. Beriringan.
Nanti kan nyebrang pertama, terus habis itu ke Indomaret ya, ke pom bensin. Habis itu nyebrangnya sendiri, coba nyebrang sendiri, nggak apa-apa. Oh, di Kita pom bensin kasih, tuh? ya, di pom bensin kita Oh, kasih pertama treatment. berarti ya? Yang pertama dari Girimulya kan tukang ojek Kita nyebrang bareng. berdua. Ah. Nah, nanti yang Sendiri-sendiri? dari pom bensin sendiri-sendiri. Coba Oh aja. iya. Pokoknya kalau nyebrang itu kuda punya inisiatif buat nyebrang ya. Oh, Jadi dia kan kalau tahu dia ya, bisa rame. ngeliat, dia bisa ngeliat. Kalau misal menurut dia udah aman, dia bakal maju tuh. Lain tuh gitu. Kalau menurut dia udah aman, dia bakal maju. Tapi kalau menurut kita belum aman, tarik. Belum. Sampai benar-benar sepakat bahwa ini aman antara kuda sama penunggang baru boleh maju. Terus biasakan tegak lurus ya. Ini jalan tegak Oh, lurus. jangan nyerang Jangan gitu ya. gini karena dia kemungkinan bingung antara disuruh nyebrang atau disuruh jalan di tengah, nanti dia jalan di tengah. Terus kalau jalan raya ya jalan aja di samping. Tariknya gini ya, kalau mau narik ke samping gini, dua-duanya. Sambil kalau dia nggak mau tepuk pakai kaki kanan. Itu kalau di jalan ya. Dia gini, ya, di jalan. Kalau di jalan sini nggak apa-apa, agak tengah ya, nggak terlalu bahaya. Tapi kalau di jalan raya taruh di pinggir, kecuali pinggirnya lubang ke kanan sedikit ya. Insya Allah gampang. Bismillah. Ya insya Allah. Kalau misalkan ada biasanya suka ada kasus kalau misalkan ini perjalanan agak jauh ya, terutama canter atau trotting lah ya. Ini kaki lepas dari pedal misalkan, antum teriak aja ya. Bilang aja ke depan, Bilang teriak aja. Oh, di canter. Jangan canter, maksudnya kalau misalkan kaki lepas, kalau teriak canter, anak canter antum Maksudnya kalau di canter. Kalau lagi canter atau canter lagi atau trotting. gitu. Oh, iya. Kasusnya biasanya orang awal gitu yang baru jalan jauh. Ya, seperti trekking gitu. Itu copot ininya, Iya. kaki pedalnya gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Nanti daripada Bilang terjadi aja nggak masalah apa-apa. kenapa-napa, Karena memang antum teriak aja. Itu ada aja. Karena memang kalau sedang trekking, kalau sedang kuda berdua gini, kalau yang ngendaliinnya belum bisa ngeberhentiin kudanya terus walaupun kita pengen berhenti, kudanya ngikut kuda depan, kecuali kuda depannya Tapi kalau kita berhenti. tarik sendiri bisa. Bisa, memang better menyelamatkan Tapi sendiri. lebih susah. Better menyelamatkan sendiri. Tapi sulit gitu. Enggak Enggak susah. sulit sih sebetulnya. Tapi kadang-kadang dia kan jadi kalau misal kita sendiri kan kita tarik memang dia berhenti kan ya. Tapi kalau misal berdua kan dia percaya setengah-setengah antara yang kepemimpin di depan sama yang menunggang. Jadi benar-benar kalau trekking kalau kita jatuh berkuda sendiri kan dia langsung diem ya. Tapi kalau sedang trekking enggak, kudanya langsung jalan. Ngikut yang depan. Nah, makanya itu yang dimaksud bilang ke yang depan. Iya, betul. Terus kalau ternyata terpaksa trotting, jangan pernah bilain ya. Jangan pernah trotting tanpa racing ya. Oke. Walaupun kita udah capek gitu jangan pernah, karena semakin capek nanti. Trotting tanpa racing jangan. Jadi kalau trotting kita harus racing yang rapi. Semakin acak-acakan semakin capek kitanya. Ya, terus kalau canter posisikan kakinya ke depan gini kan, badannya agak relax, nge-slide gini bawahnya. Jangan duk tapi nge-slide. Set semakin nge-slide insyaallah semakin enak. Pokoknya dicari aja posisi paling nyaman. Dicari posisi paling nyaman. Cari aja posisi Kalau paling memang nyaman atau begini silakan, nyaman ente tegap silakan. Itu sambil belajar lah. Betul, dan Sambil Praujian ini termasuk salah satu ajang buat eksplorasi diri. Eksplorasi. Karena kan panjang nih. Jadi nyari yang enak tuh gimana sih? Yang enak tuh gimana? Jadi maksudnya termasuk kesempatan juga buat Kang Ratman, buat teman-teman semua buat mengeksplor diri, memperbaiki. Insyaallah ya. Insyaallah. Dan cukup. Insyaallah. Mangga dipersiapkan masing-masing helmnya. Sudah ini kan nggak ada yang pakai ya? Udah nggak ada. Usahakan dipepet, langitnya dipepet. Awasin biar mepet langit. Nanti kalau suhunya udah naik dia mepet terus. Kang, semangatin canter Kang. Ayo paksa center Kang. Paksa center. Bagus. Bagus Kang. Satu komando dia langsung center kan. Badannya dibuat rileks. Oke, tadi udah bikin. Enggak. Nah, mulai tenang lagi.
Kalau posisi jalan gini agak di relax saja. Nah, agak ke depan, nggak apa-apa. Kalau lagi nih ya, dia nggak terlalu pengen lari. Nggak terlalu pengen lari, jadi nggak apa-apa, agak dikendarin. Mukanya santai, itu santai dulu. Stop. Sabar tahu. Oke, dia gitu. Ajak protein nggak apa-apa pada lu. Hah? Iya. Kayaknya kalau Ratlam sih kalau langit kepegang. Capek belum Kang? Aman ya? Trotting ini terus. Tapi memang tadi trotting. Oke, baik. Mantap. Apa Mas? Satu langit. Satu langit. Mantap. Dinikmati. Kenternya lembut sekali, mantap memang. Aman tapi kan taruh ya. Agak-agak ini. Iya benar makin pun.
Pelan-pelan, Kang. Tahan aja, nggak apa-apa, tahan aja. Tahan dulu. Agak ini ya, agak Kang. kalau masih ada sakit di sini, ya dikulang slide. Slide, ya, ada di sini. Depan. Depan. Nanti ketemu badan agak ke belakang sedikit lagi. Tapi nggak lepas-lepas lah. Ada mau tadi kalau masih ada kayak kerekat itu kan saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah, mantap. Mantap, Kang. Halo, masyaallah. Makin ini. Bahaya. Ya, kalau sedang acak-acakan dia gini. Tapi kalau sedang rapih mah rapih. Dia nggak suka digini. Saya ngerti. Ya udah nggak apa-apa. Bahaya lagi. Ingat mas, lagi dikontrol sendiri ya, langitnya agak-agak dikontrol sendiri. Takut ya? Mungkin juga efek dari sepatunya, tapi kan nggak apa-apa. Mungkin juga efek sepatu. HP-nya bagus mana? Ya kita ngomong kedengeran. Terkait mendengarin satunya bagus.
Kontrol sendiri. Kalau misal langitnya ini kontrol sendiri, nggak boleh trotting ikuti. Oke. Hati-hati belokan kanan nggak kelihatan. Tungguin lagi. Tunggu lain. Oke, langsung ajak enter aja. Nanti beres kampung baru kenter lagi. Lama-kelamaan kalau dia udah ngerti agak dikendorin sedikit sama Pak Ruli. Hati-hati pas belokan ya, Kang. Jangan mepet. Ada tarik kanan jangan mepet, tarik kanan. Tahan trotting. Pelan-pelan kawan kampung. Masya Allah. Nah, masing-masing di tali aja dipajak. Kita sholat aja. Sholat di sini kan ya? Sholat masing-masingnya di masjid sini. Boleh. Good. Selesai walaupun sampai malam ya, tapi ya sampai jam, tapi bagi